Nah, teman-teman, pada podcast kita pada siang hari ini akan membahas mengenai seputar radiologi, dan di sini tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Narasumber yang pertama kita ini bernama Mbak Fitriatul Umami, betul Mbak Fitriatul Umami, dan di sebelahnya ada Mbak Rizka Hairunisa. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita akan tanya seputar radiologi di Unisa terlebih dahulu ya. Mbak Fitri dan Mbak Rizka, ini prodi radiologi betul? Betul. Prodi radiologi semester berapa? Semester 4. Semester 4 semuanya? Ya. Semester 4 teman-teman. Nah, kok bisa kuliah di Unisa ambil radiologi itu gimana ceritanya? Boleh salah satu deh, dari siapa dulu yang ingin menjelaskan? Dari Mbak Fitri mungkin? Sebenarnya kemarin tuh ngambil anestesi Mbak, tapi nggak diterima, keterimanya di radiologi. Terus kan udah terlanjur, jadinya ya udah ngambil radiologi aja. Jadi di Unisa pertamanya ngambil pengen anestesi, tapi kalau anestesi terus keterimanya di radiologi. Berarti radiologi itu pilihan kedua ya? Iya. Terus gimana ini selama perkuliahan radiologi ini masih tetap terpaksa atau lama-lama ya udah? Enggak sih Mbak, udah kayak ngejalanin aja. Jadi udah nyaman gitu ya di radiologi. Kalau Mbak Rizka bagaimana? Sama atau ada beda? Oh iya, kalau saya juga sama. Awalnya saya mau masuk anestesi juga, Ya. tapi ternyata masuknya radiologi. Jadi ya sudah dijalani saja. Tapi selama berkuliah tidak ada kendala, maksudnya kayak ya udah nyambung aja gitu. Kalau kendala nggak ada sih, ya nyambung-nyambung aja sejauh ini. Langsung aja teman-teman, kita akan membahas mengenai isi di radiologi itu ngapain aja. Bersama dengan saya host pada podcast kali ini, Ririn Trisahati. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Jadi saya tuh pengen tahu apa sih radiologi? Mungkin dari teman-teman juga masih bingung. Kalau ditanya radiologi itu apa, pasti pada jawabnya apa sih? Radio ya? Baiknya seperti itu. Apa sih Mbak itu radiologi? Boleh dijelaskan? Saya akan menjelaskan ya mengenai pertanyaan Mbak dari teman-teman. Apa sih itu radiologi? Radiologi adalah bagian ilmu kedokteran yang mempelajari tentang teknologi pencitraan, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik, guna menilai bagian dalam tubuh manusia untuk mendeteksi suatu penyakit. Radiologi, mungkin kalau masyarakat itu mengenalnya radiologi itu kayak pertolongan ronsen. Nah, mungkin orang-orang itu ya lebih tahunya kalau ditanya radiologi ya itu foto ronsen. Itulah yang seperti itu. Oh, jadi teman-teman kalau di rumah sakit itu biasa menyebutnya itu apa tadi radiologi, tapi kita sebagai masyarakat yang awam itu ngertinya radiologi itu ronsen teman-teman. Jadi radiologi sama ronsen itu sama, kurang lebih seperti itu ya Mbak? Iya. Nah terus di radiologi Unisa ini itu mempelajari apa aja sih? Pelajarannya itu apa aja? Ada matematika atau bahasa Indonesia atau apa? Kalau pelajarannya itu mungkin banyak ya. Enggak, kalau disebutin satu-satu juga terlalu banyak ya. Spesifiknya mungkin? Spesifiknya kayak USG, MRI, CT scan, radioterapi itu masuk nggak? kalau ya radioterapi masuk juga Mbak. Kedokteran nuklir masih banyak lagi sih. Oke. Jadi ada USG juga ya? Ternyata USG masuk radiologi ya teman-teman? Iya Mbak.
Oh, jadi kalau USG itu pakai sinar X juga, pakai radiasi atau bagaimana? Enggak, kalau USG itu kita pakainya gelombang suara. Oh, jadi pakainya bukan radiasi teman-teman. Ya, kayak gelombang suara. Jadi Lebih aman lah. Jadi lebih aman buat si bayinya gitu ya. Oke, terus apa sih tantangan yang Mbak ini rasakan ketika kuliah ambil radiologi? Tantangannya yaitu mungkin kita harus menghafal anatomi itu dari atas kepala sampai kaki ya. Itu dari mulai tulang-tulang terkecilnya sampai tulang-tulang gede itu yang harus kita hafal. Mungkin untuk materinya juga ya, menurut saya sih lumayan sulit. Ya, terus kita juga harus menghafal untuk posisi-posisi pasien pas kita periksa untuk dilakukan foto itu harus kita hafal juga. Terus apa lagi ya, pokoknya KIPI-nya, IAS-nya gitu-gitu. Ya, dosis-dosis yang bakal diberikan ke pasien juga itu mungkin kita juga harus menghafal. Pokoknya lumayan banyak lah untuk menghafalnya. Oke, jadi ada dosis-dosisnya juga ya, kayak obat ya. Ya. Kalau untuk pemeriksaan antara anak kecil sama orang dewasa itu dosisnya juga dibedakan gitu atau bagaimana? Ya, dibedakan Mbak. Oh, jadi kalau bedain dosis itu sesuai apanya? Usianya kah atau bagaimananya gitu? Bisa dari usia atau enggak bisa juga dari kayak dari apa, postur tubuh, seperti kayak misalnya orang yang obesitas, ya itu obesitas, atau enggak orang yang kurus, nah seperti itu. Oh, oke. Berarti kalau yang orang, mohon maaf, yang badannya lebih besar gitu ya, obesitas itu berarti dosisnya lebih tinggi gitu. Iya, betul. Gitu. Oke, lanjut. Saya pernah mendengar di masyarakat umum ya, biasanya tuh banyak masyarakat yang takut ronsen karena takut mandul. Itu bagaimana ya Mbak? Itu mitos kah atau fakta atau bagaimana, bisa dijelaskan? Kalau sejauh ini sih itu mitos ya, soalnya belum terbukti kalau radiasi itu bisa menyebabkan kemandulan. Ya, belum ada buktinya. Jadi itu kita, setahu kami, mitos. Oke. Jadi ternyata mitos teman-teman. Ya, mungkin kalau kita periksa ronsen pasti sama si apa sebutannya ya, kalau tukang ronsen itu Radiografer. Oh, radiografer, teman-teman, radiografer. Ya. Radiografer. Mungkin kita sebelum periksa di rumah sakit itu pasti radiografernya sudah menentukan ya dosisnya seberapa gitu. Anak kecil atau orang dewasa, badannya kecil, kurus, mohon maaf, atau tebal gitu atau besar, gemuk, pasti sudah diperkirakan dosisnya ya. Jadi tidak mungkin sampai melebihi dosis dan mengalami kemandulan gitu, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin masih takut sama radiasi, takut ronsen, ternyata radiasi itu tidak berbahaya sampai tidak menyebabkan kemandulan seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mbak. Kenapa sih Mbaknya ini tahu radiologi Unisa ini dari mana? Kok bisa sampai ke radiologi Unisa? Padahal kan banyak tuh kampus-kampus yang dari luar, mungkin di Stikes, mungkin di Poltekkes. Kenapa kok di Unisa gitu? Kalau aku sih dulu ada kakak tingkat ya yang alumni sini. Jadinya ketolak anestesi, kebetulan dia ngambil radiologi Mbak. Ya udah, aku tanya-tanya. Jadinya ngambil radiologi, kenal dari kakak tingkat.
Kalau saya mungkin karena kan saya daftar ke Unisa itu kan karena ada anestesi. Kemudian pas daftar itu harus ada pilihan kedua, ketiga. Nah, jadi saya memutuskan untuk memilih pilihan keduanya radiologi. Jadi itu saya lebih karena. Tapi menurut pendapat Mbak berdua nih, gimana sih radiologi di Indonesia ini daripada kampus-kampus yang lain? Menurut saya sih bagus, fasilitasnya udah oke. Kebetulan akreditasinya kan udah unggul ya. Iya. Itu sih. Oke, jadi itu ya teman-teman, buat teman-teman di rumah ya, buat yang baru lulus SMA masih bingung mau kuliah di mana, pengen ngambil kesehatan tapi bingung mau ambil apa, boleh langsung daftar di Unisa prodi radiologi. Kebetulan Unisa juga akreditasinya sudah unggul dan prodi radiologi juga kebetulan alhamdulillahnya akreditasinya juga sudah unggul seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman, kita ngobrol sedikit ya seputar radiologi di Unisa. Terima kasih kepada Mbak Fitri dan Mbak Rizka sudah berkenan menemani saya dalam podcast kali ini. Terima kasih teman-teman, sebelumnya saya sebagai host Ridin Trisharti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.